Pemerintah Indonesia mengumumkan investasi sekitar 371 triliun rupiah atau sekitar 22 miliar dolar Amerika Serikat untuk pengembangan industri pengolahan pertanian. Fokusnya mencakup sektor perkebunan, hortikultura, peternakan, dan pangan lokal. Selama ini, Indonesia dikenal sebagai negara agraris, tetapi sebagian besar komoditas masih diekspor sebagai bahan mentah. Kebijakan baru ini bertujuan mengubah struktur ekonomi dari sekedar penjualan bahan baku menjadi produsen produk olahan bernilai tinggi. Dari perspektif pemerintah, kebijakan ini memiliki 3 tujuan utama. Yang pertama, mewujudkan ketahanan pangan nasional. Indonesia masih mengimpor beberapa komoditas strategis dengan memperkuat pengolahan lokal. Pemerintah berharap dapat mengurangi ketergantungan impor dan menciptakan rantai pasok yang lebih stabil. Yang kedua, meningkatkan nilai tambah ketika kopi, kakao, minyak, kelapa sawit, atau hasil hortikultura diproses di dalam negeri. Nilai ekonominya naik beberapa kali lipat. Ini berarti pendapatan negara dan daya tarik ekspor meningkat secara signifikan. Yang ketiga, menciptakan lapangan kerja baru. Sektor pertanian adalah sektor penyerapan tenaga kerja terbesar di Indonesia. Dengan bertambahnya pabrik pengolahan, kesempatan kerja akan tumbuh baik di desa maupun wilayah industri. Dan dari kacamata ekonomi, investasi besar ini membawa dampak berlapis. Yang pertama, multiplier effect, yaitu industri pengolahan pertanian tidak hanya menyerap tenaga kerja, tetapi juga mendorong berkembangnya transportasi, pergudangan, energi, dan teknologi pangan. Yang artinya, ketika industri ini tumbuh, sektor-sektor lain ikut terdorong. Yang kedua, kebijakan ini berpotensi mengurangi kerugian pasca panen. Berdasarkan berbagai studi Indonesia mengalami kehilangan hasil 10 hingga 30% akibat minimnya fasilitas penyimpanan dan pengeringan. Hilirisasi akan mengatasi masalah ini, sehingga produksi petani tidak terbuang sia-sia. Yang ketiga, investasi ini membuka peluang bagi Indonesia untuk menjadi pemimpin ekspor di kawasan Asia Pasifik. Produk olahan seperti minyak nabati, makanan kemasan, herbal, atau minuman cepat saji memiliki pasar global yang besar. Namun, ekonom juga memberi catatan penting, yaitu strategi ini harus didukung manajemen fiskal yang hati-hati. Investasi besar tanpa pengawasan dapat menciptakan beban anggaran atau ketimpangan dasar. Kalau dilihat dari sisi sosial, kebijakan ini membawa harapan besar. Yang pertama, peningkatan pendapatan petani. Jika industri pengolahan bekerja sama dengan kelompok tani atau koperasi lokal, harga jual komoditas akan lebih stabil, tidak lagi jatuh drastis saat panen baik. Yang kedua, kebijakan ini dapat mengurangi kemiskinan di desa. Selama ini, banyak desa bergantung pada penjualan bahan mentah yang nilainya rendah. Dengan adanya pabrik pengolahan, desa berpotensi menjadi pusat ekonomi baru. Yang ketiga, kebijakan ini dapat menciptakan stabilitas harga pangan. Industri pengolahan dapat menyerap surplus hasil panen sehingga harga tidak anjlok dan tidak merugikan petani. Namun, terdapat risiko, yaitu jika industri besar lebih mengutamakan keuntungan dan tidak bermitra dengan petani lokal, justru dapat memperlebar ketimpangan. Karena itu, peran pemerintah dan pengawasan publik sangat menentukan. Meski memiliki potensi besar, kebijakan ini menghadapi sejumlah tantangan. Yang pertama, produktivitas pertanian yang masih rendah. Akibat keterbatasan alat, teknologi, dan akses informasi. Yang kedua, ketergantungan pada pupuk kimia yang membuat sektor pertanian rentan terhadap krisis global. Dan yang ketiga, akses modal petani kecil yang masih terbatas sehingga sulit mengikuti standarisasi industri. Dan yang keempat, permasalahan tata kelola lahan dan birokrasi yang
sering memperlambat pembangunan fasilitas baru. Yang kelima, risiko lingkungan seperti deforestasi dan degradasi tanah yang harus diantisipasi sejak awal. Agar investasi ini benar-benar berhasil, terdapat beberapa rekomendasi kebijakan. Yang pertama, pemerintah perlu menetapkan model kemitraan wajib antara industri dan petani lokal. Keduanya, memperkuat riset dan inovasi pangan, khususnya teknologi pasca panen, biofertilizer, dan pengolahan modern. Ketiga, mendorong digitalisasi pertanian seperti sistem prediksi cuaca, aplikasi harga, pasar, dan sensor pertanian. Yang keempat, memperbaiki logistik pertanian termasuk pembangunan cold storage, jalan desa, dan pusat distribusi. Yang kelima, memberikan insentif berbasis kinerja bagi industri yang benar-benar menyerap tenaga kerja lokal dan meningkatkan kesejahteraan petani. Sebagai kesimpulannya, investasi besar dalam sektor pengolahan pertanian adalah langkah penting menuju kemandirian pangan dan kesejahteraan nasional. Jika kebijakan ini dijalankan dengan tata kelola yang baik, Indonesia memiliki peluang besar menjadi kekuatan agrikultur modern di kawasan Asia. Namun, keberhasilan kebijakan ini sangat bergantung pada kolaborasi pemerintah, pelaku usaha, akademisi, dan terutama para petani sebagai pilar utama pertanian Indonesia. Sekian isu yang dapat saya bahas. Kurang lebihnya mohon maaf. Dadah.